Nah, kalau ada dalam kehidupan orang Kristen mengatakan, saya belum pernah menerima janji Tuhan atas hidup saya, itu nggak benar. Karena Allah sudah menggenapi, dan karena kegenapan janjinya itulah kita bisa ada saat ini di tempat ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih ragu atau bimbang, atau ada yang kita takutkan dalam hidup ini akan masa depan kita, bahwa Tuhan tidak memberikan yang kita butuhkan dalam hidup? Saya rasa tidak lagi. Semuanya pasti terjawab pada waktu Tuhan dalam hidup kita. Semua dipenuhi Tuhan dengan memberikan kebutuhan hidupnya sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai umat itu. Udah bahaya kalau sesuai permintaan manusia atau umat, kan? Di mana kedaulatan Allah? Allah pasti kan tahu mana yang dibutuhkan oleh umatnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, bertemu kembali dalam podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Untuk saat ini podcast Evangelium Minggu 9 setelah Trinitatis di Minggu 2 Agustus 2026. Bapak Ibu, kita bersama-sama dengan narasumber kita yang saat ini, seorang hamba Allah yang sudah melayani di Distrik 20 Kepulauan Riau ini, sudah banyak pengalaman dan sudah lama di Batam ini, dan juga salah satu pelayan pendeta senior di HKBP. Ya kan Bapak? Shalom Bapak. Shalom. Ya, sebelum kita lebih banyak lagi berbincang-bincang bersama narasumber kita tentang firman Tuhan yang akan disampaikan para hamba Allah pada Minggu 9 setelah Trinitatis nanti, kita alangkah baiknya kita mengundang Roh Kudus untuk boleh bersama-sama dengan kita sehingga kita lebih paham lagi firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Terima kasih ya Allah Bapa atas kebaikan Tuhan untuk saat ini memperkenankan kami untuk banyak belajar dari firman Tuhan, terlebih untuk mempersiapkan diri di dalam pelayanan firman di Minggu 2 Agustus 2026, Minggu 9 setelah Trinitatis. Biarlah Roh Kudus Tuhan di antara kami dan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara kami yang boleh mengikuti podcast ini terberkati dengan pelayanan firman melalui podcast ini. Termulia Engkau ya Allah, ampunkan kami atas salah dan dosa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita yang akan memberikan banyak hal dari firman Tuhan yang memperbekali kita di dalam pelayanan khotbah untuk para hamba Tuhan, para full timer di setiap gereja, dan juga para semua jemaat Allah yang selalu rindu akan siraman firman Tuhan. Silakan Bapak. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Daniel Ridwan Antonius Tampung Bolon, melayani di HKBP Resort Sungai Langkai yang bertempat di Batu Haji, dan juga dipercayakan Distrik 20 sebagai Kepala Bidang Koinonia HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Iya, luar biasa. Berarti pelayanannya tuh luas sekali Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teks Alkitab untuk khotbah di Minggu 2 Agustus nanti ya Bapak ya. Iya. Kita masuk ke teks dulu. Kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan bacakan, saya akan bacakan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku juga boleh buka Alkitab di rumah. Kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Saya baca dari tempat ini, ayat 43. Jadi, Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel seluruh negeri itu, yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka.
Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44, Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketentraman di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak satu pun musuh mereka tahan menghadapi mereka. Semua musuh mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan mereka. Ayat 45. Segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang gugur. Semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan. Hanya ada 3 nats di Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, banyak hal yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan sampaikan kepada kita, dan kita akan dibantu oleh Bapak narasumber kita melalui podcast saat ini. Mungkin Bapak, kira-kira ini kitab Yosua. Iya. Yosua 21 ini sudah mendekati ke Yosua akhir, Iya. bagian penutupnya. Kira-kira apa ya latar belakangnya Bapak ya? Iya, Penulis terima penas ini. kasih Ibu moderator. Saya mau katakan tadi Ibu kayaknya membaca melalui Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua Iya, ya. betul. Supaya jangan bertanya-tanya. Tadi saya lihat sepertinya Iya, betul. apa? Ini edisi terbaru. Edisi terbaru kedua ya. Iya. Supaya para pemirsa yang menyaksikan ini juga mengetahui, jangan nanti bertanya-tanya kok berbeda begitu kan? Iya, Iya. memang agak berbeda dengan yang lama. Ini Iya. edisi terbaru yang sudah diedit ya. Ya, oke. Yang pertama kita lihat gambaran besar yang ada di dalam kitab Yosua ini. Musa tidak hidup lagi dan estafet kepemimpinan ditujukan kepada Yosua. Itu sebabnya Tuhan menugaskan Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian sesuai dengan hukum-hukum yang telah diberikannya kepada Musa. Ini adalah tugas yang sangat besar, tetapi bukan tidak mungkin karena janji-janji Tuhan dan kehadirannya yang terus-menerus menyertai. Dan itu bukan hanya kepada zaman Yosua, tapi sebelumnya juga sudah ada. Nah, yang kedua kita melihat setelah semua pembagian tanah selesai dilakukan, kitab Yosua pasal 21 atau yang menjadi nats khotbah di hari Minggu tanggal 2 Agustus nantinya mau mengingatkan orang percaya bahwa Allah setia dalam menepati janjinya. Itu kita bisa lihat dari apa yang dikatakan di dalam firman yang 3 ayat ini, janji-janji Tuhan kepada umatnya. Nah, sebelumnya janji-janji Tuhan itu kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 7, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata akan memberikan tanah kepada keturunan Allah. Lalu Abraham membangun mezbah dan dia mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu di dalam Kejadian pasal 28 di mana Tuhan berkata lagi, akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Ishak ayahmu dan seterusnya, itu dikatakan. Lalu Tuhan berkata lagi di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 10, Tuhan Allahmu akan segera membawa kamu ke tanah yang telah dijanjikan kepadamu ketika ia berjanji kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Nah, inilah janji-janji yang sudah disampaikan oleh Allah, dan di dalam kitab Yosua inilah kita melihat penggenapan semua janji-janji Allah yang merupakan inti dari kitab Yosua. Kitab ini dimulai dengan pengingat bahwa Allah berjanji untuk melakukan sesuatu dan diakhiri dengan penegasan bahwa Allah telah menggenapi janjinya. Orang percaya itu benar dalam meyakini bahwa Allah Israel adalah Allah yang memenuhi janji-janjinya. Nah, itulah latar belakang yang kita lihat
melalui kitab Yosua ini. Nah, Ibu, memang kalau kita lihat saat ini, kita manusia itu begitu mudah untuk berjanji, tetapi sulit, bahkan sering sulit untuk menepati janjinya. Seperti kita melihat ketika orang Kristen membentuk rumah tangga, ada di situ perjanjian nikah, atau katanya orang Batak partupulun kan. Nah, kalau waktu itu kan janjinya manis, sedap didengar, bahkan meyakinkan calon mertua masing-masing. Nah, setelah jadi, ya kita bisa melihat bagaimana. Begitu juga dengan jemaat, ya sudah berapa lama dia tidak aktif dikunjungi, lalu akhir daripada kunjungan dia mengatakan, ya terima kasih atas kunjungan, saya akan berjanji untuk berubah. Ternyata tidak. Nah, seperti itu kehidupan kita, tapi Tuhan itu tidak menunggu manusia itu untuk berubah baru dia menepati janjinya, tidak. Tetapi Tuhan tetap dia menepati, menggenapi janjinya bagi orang-orang yang percaya. Nah, disinilah kita melihat seperti yang diangkat oleh topik minggu kita, semua janji Tuhan dipenuhi. Nah, kalau ada dalam kehidupan orang Kristen mengatakan, saya belum pernah menerima janji Tuhan atas hidup saya, itu enggak benar. Karena Allah sudah menggenapi, dan karena kegenapan janjinya itulah kita bisa ada saat ini di tempat ini. Itu bukan karena kebetulan, seperti sudah diatur, disetting, nanti kita dari rumah sampai tempat tujuan pasti selamat, baru bertemu, kita bincang-bincang untuk melakukan podcast ini. Tidak seperti itu. Tapi itulah penyertaan Tuhan di dalam menggenapi janjinya bagi kita. Nah, itulah yang mungkin saya bisa sampaikan tentang manusia yang selalu mudah berjanji tetapi lupa dan sangat egois, tidak mau menepati. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Apa yang telah Tuhan janjikan kepada umatnya, cepat atau lambat pasti Tuhan akan realisasikan. Dengan kata lain, Tuhan tetap berpegang pada perjanjiannya dan ia tidak pernah ingkar janji. Apa yang dia janjikan dia tepati. Yang pertama, Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan pada saat mereka masih diperbudak di Mesir. Sekian puluh tahun kemudian Tuhan menepati di bawah kepemimpinan Yosua ini sendiri. Israel akhirnya masuk dan menetap di tanah Kanaan. Yang kedua, Tuhan berjanji memberi keamanan kepada Israel pada saat mereka telah mulai menetap dan ia menepati janji. Tuhan memberikan keamanan di seluruh penjuru negeri itu dan tidak ada satupun musuh yang dapat tahan berdiri di hadapan Israel. Semua musuh dikalahkan dan diserahkan kepada Israel. Inilah luar biasanya Tuhan Israel, Tuhan kita yang maha kuasa dan tidak ada duanya. Yang ketiga, Tuhan berjanji memberi segala yang baik untuk menjamin kehidupan Israel. Dan ia memenuhi. Terbukti mereka selama hidup di tempat yang baru, tanah perjanjian ini, mereka tidak pernah berkekurangan dalam kehidupannya. Nah, kalau itu kita sudah melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih ragu atau bimbang, atau ada yang kita takutkan dalam hidup ini akan masa depan kita, bahwa Tuhan tidak memberikan yang kita butuhkan dalam hidup? Saya rasa tidak lagi. Semuanya pasti terjawab pada waktu Tuhan dalam hidup kita. Ini yang mungkin boleh saya sampaikan dari latar belakang dan janji-janji yang ada dan juga realita kehidupan kita saat ini. Iya, luar biasa Bapak Pendeta. Sepertinya sudah dijelaskan semuanya. Nggak ada lagi yang mau saya tanyakan. Tapi Bapak Ibu, kita akan coba berbincang-bincang lagi dari firman Tuhan dengan Bapak Iya. Pendeta.
beliau sepertinya sudah mempersiapkan dengan matang apa yang mau dipaparkan di dalam podcast ini. Tadi jika saya bisa merunut dari penjelasan Bapak tadi bahwa latar belakang daripada nats ini adalah merupakan penggenapan Iya, janji Allah kepada nenek moyang Israel iya, yang sudah dinyatakan pada saat ini, pada nats ini. iya, Bagaimana Allah rangkaian sejarah Israel dari awalnya dan sudah Allah rancangkan dan digenapi sesuai dengan janji Allah di nats ini. iya. Nah, itu penggenapan. Bukti nyata bahwa Allah menepati janji. Kira-kira mungkin Bapak untuk lebih tadi sudah dijelaskan sebenarnya aplikatifnya ya, secara Iya. aplikatif itu. Tapi di dalam teks ini kan ada 3 nats nih, 3 Iya. ayat dalam Iya. teks ini, Iya. ayat 43 sampai 45. Mungkin ada dari setiap ayat itu yang bisa lebih menekankan di mana posisi Allah itu menggenapi janjinya di dalam 3 ayat tadi Bapak. Mungkin bisa dibantu kami. Iya, terima kasih. Kalau kita melihat tadi yang dikatakan di ayat 43, jadi Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel seluruh negeri itu yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu, yaitu tanah Kanaan. Iya. Dan itu di bawah kepemimpinan daripada Yosua. Ketika Musa dikatakan Tuhan dia tidak akan pernah memasuki tanah perjanjian itu dan dia meninggal, lalu tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan sehingga Tuhan mengatakan kepada Yosua supaya jangan takut karena dia menyertai dan tanah ini sudah dikuasai oleh Allah, sehingga Allah menyampaikan itu kepada Yosua. Lalu di ayat 44 Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketentraman di segala penjuru. Artinya bahwa Tuhan menjaga, melindungi. Sebagaimana di dalam perjalanan mereka ketika berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan, di siang hari dengan tiang awan, malam tiang api, bahkan dikasih makanan, dijauhkan semuanya dari ancaman, karena Tuhan hanya satu permintaan Tuhan ketika itu, hanya tenang biar saya yang berperang berhadapan dengan mereka. Nah, ayat yang ketiga pasal ayat 45 ini, segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang gugur, dan memang benar tidak ada yang gugur. Semua dipenuhi Tuhan dengan memberikan kebutuhan hidupnya sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai umat itu. Udah bahaya kalau sesuai permintaan manusia atau umat, kan? Di mana kedaulatan Allah? Allah pastikan tahu mana yang dibutuhkan oleh umatnya. Demikian menurut saya. Iya, ayat 43 tadi Allah memberikan. Berarti tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu Allah yang memberikan. Betul sekali. Bukan hasil kemampuan Israel. Bukan karena kuatku, seperti lagu itu kan. Bukan karena kuatku, bukan karena kemampuanku, bukan karena keberadaanku, tapi Allah yang memberikan. Begitu ya Bapak ya. Sesuai dengan janji Allah ya. Baru yang ayat 44 dari pemaparan Bapak tadi, Allah memberikan ketentraman, damai sejahtera, ketenangan. Allah selalu memperhatikan. Allah tidak mengatakan tanpa persoalan, ancaman dan tantangan. Tapi Allah mau katakan di tengah ancaman, persoalan, tantangan itu Allah memberi kedamaian, ketenangan. Allah bersama dengan mereka. Begitu ya Bapak ya. Baru ayat ke-45 tadi, semua janji indah itu tidak ada yang gugur. Itu artinya Allah itu setia. Dia pasti menggenapi segala janji yang sudah terucap.
dari Allah itu sendiri. Luar biasa Bapak. Dari 4 ayat ini tapi pemaparannya luas dan juga yang Tuhan inginkan untuk dilakukan oleh umat percaya begitu luasnya, begitu dalamnya. Luar biasa. Tapi sekarang kan Bapak, ini nih ke aplikasi. Pada saat-saat ini, di era saat ini orang-orang Kristen secara khusus ya, secara umum manusia lah Iya. di tengah kemajuan era sekarang bahwa seringkali mengatakan ketika dia menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, tantangan-tantangan hidup yang tidak pernah berkesudahan, belum selesai yang satu datang yang lain lagi, yang satu datang yang lain lagi, dan dia mempertanyakan, manusia itu sering mempertanyakan, di mana engkau Allah? Kira-kira itu bagaimana Bapak ya? Iya, boleh minum ya? Maaf, silakan minum dulu. Maaf ya Bapak ya. Ya kita karena tadi memang terlalu semangat sekali membahas firman Tuhan ini. Nah, Silakan Bapak. memang mungkin kita ingat ya di tanggal 26 Juli yang lalu topik minggu kita karya daripada Tuhan itu digenapi kepada orang pilihannya. Mm-mm. Nah, kadang kita kan nggak memahami dengan kacamata kita. Seharusnya kita memahami karya Tuhan itu dalam penggenapan harus melihat dengan kacamata iman. Mm. Nah, jangan kita bertanya kapan, di mana, bila. Nah, itu nggak benar. Paling tidak kita bisa masih hidup, walaupun saya sakit, tapi saya masih hidup. Masih bisa menikmati, masih bisa melihat mentari pagi, suara burung, dan lain sebagainya. Paling tidak di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, persoalan kapan itu hak mutlak daripada Tuhan. Kapan dia memenuhi apa yang dia janjikan. Bukan kita yang menentukan. Ingatlah, sekalipun kita ini enggak setia, kalau Tuhan itu setia di dalam janjinya. Tetapi waktunya Tuhan bukanlah waktu kita. Yeah. Nah, ini yang kadangkala tidak dipahami, tidak dimengerti. Inginnya kalau kita berdoa memohon kepada Tuhan itu, kebutuhan kita itu, di situ amin maunya selesailah masalah. Dan Tuhan itu juga tidak pernah bilang seperti dia memanggil Abraham, dia tidak bilang nanti kau tidak punya masalah. Ya kan? Tidak ada pergumulan. Walaupun dia hanya menjanjikan akan menjadi orang yang terberkati. Banyaknya keturunanmu seperti bintang dan pasir di pantai kan. Bintang di langit, pasir di pantai katanya kan. Tapi bukan berarti di situ dia bilang kau nggak akan menghadapi kesulitan, penderitaan. Tidak. Nah, walaupun itu dia katakan ketika Abraham masih ada, tapi dia genapi itu lambat laun dan orang melihat dari zamannya si Abraham sampai sekarang sudah digenapi dan terjawab semua. Nah, itulah yang bisa kita lihat dan kita pahami supaya kita mengerti bagaimana yang dikatakan di dalam topik minggu kita semua janji Tuhan dipenuhi. Tidak ada satupun. Ya mungkin hanya kitalah yang nggak mengerti, nggak memahami, tak menyadari dalam hidup ini. Begitu Ibu Pendeta. Iya, luar biasa Bapak. Memang seringkali kita ini, orang Kristen ini hanya enak aja ngomongnya. Iya. Seenaknya saja. Tapi seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa jangan ukur kesetiaan Tuhan. Iya. Jangan ukur cepat lambatnya dari jawaban doa yang kamu terima. Karena Tuhan itu tahu waktu baiknya. Begitu ya Bapak ya? Betul. Dan seringkali memang manusia juga jatuh kepada pesimis Iya. atas segala apa yang
terjadi dalam hidupnya. Tapi memang seperti firman Tuhan yang di tanggal 26 seperti Bapak sebutkan tadi, Iya, bahwa Tuhan pakai semua keadaan untuk mendatangkan kebaikan. benar. Begitu ya Bapak Iya. ya, luar biasa. Mungkin selanjutnya bagaimana kira-kira Bapak nih menanamkan kepada setiap umat Allah bahwa hidupnya ada di dalam janji Allah. Artinya dari awal Tuhan sudah berjanji kebaikan atas hidup manusia. Dari penciptaan kan Bapak, Iya, maka Allah melihat semuanya baik. baik. Dan pas akan baik sampai akhirnya. Akhirnya. Dari Alfa sampai Omega adalah baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik bagi manusia, bahkan bagi dunia ini. Hanya saja bagaimana supaya kita sadar sebagai umat Tuhan ini, yang percaya pada Tuhan ini, bahwa kita itu hidup dalam janji Allah. Semua akan baik-baik saja gitu. Kira-kira bagaimana Bapak? Iya, melalui 3 hal yang tadi saya katakan itu, dari situlah kita harus kita hidupi. Ini sama juga dengan pengalaman hidup bangsa Israel dengan orang-orang Kristen, orang Batak yang merantau di perantauan dari kampung halamannya. Kan begitu. Karena dia lihatnya bahwa di sana nanti di tempat perantauan nanti ada kehidupan dan Tuhan ada di sana untuk hidup saya. Nah, kenapa setelah sampai di perantauan, katakanlah tanah Kanaan bagi kita, kenapa kita jadi mulai lambat laun melihat situasi yang ada di Kanaan itu, situasi yang ada di perantauan itu, lambat laun mulai terkikis keyakinan kita akan janji Tuhan itu. Nah, di situ kita melihat bahwa pemikiran kita maunya janji Tuhan itu, wah, dan Ya. tidak lebih daripada itu. Paling tidak dia dari tempat tanah dia ke tanah perantauan ini, atau katakanlah dalam konteks Alkitab Kanaan, ini termasuk tanah Kanaan perantauan dia. Dia sudah mendapatkan, dia dapat istri, dia belum menikah dari kampung halaman atau dapat suami. Kan itu janji Tuhan juga kepada dia dalam hidupnya, kan begitu. Nah, ini yang kadangkala dilupakan. Hanya dia melihat kalau diberkati dengan berkat yang melimpah, ini benar janji Tuhan. Itu. Nah, itu. Seringkali terjebak di sana Bapak. Iya. Memang seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa kejelian kita, tingkat kesadarannya, Iya. seharusnya, sebaiknya bisa merunut rangkaian perjalanan kehidupan, bagaimana Allah dari start awal memelihara dia hingga saat ini bisa berdiri tegak. Iya. Ya begitu kan Bapak ya. Seperti Israel tadi, bagaimana Allah menggendong membawa mereka dari Mesir dengan perjalanan yang begitu panjang, dengan pertentangan, dengan peperangan dengan daerah sekitar, dan juga banyak perselisihan atau kericuhan juga di dalam perjalanan. Tapi Tuhan menghantarkan mereka sampai ke Kanaan, dan itu janji Tuhan bahwa mereka harus sampai ke tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Nah, di saat ini Tuhan mau katakan seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak Pendeta katakan bahwa memang Tuhan itu setia pada janjinya. Ya, dalam keluarga mungkin juga ya Bapak ya, harus setia ya. Betul. Apalagi suami istri ini nih. Iya. Kenapa banyak ini yang selingkuh nih? Bahkan Udah ada yang 40 cerai. tahun menikah, cerai. Iya. Itu 40 tahun loh Bapak Ibu, cerai, coba bagaimana itu. Padahal janji pernikahan begitu indah dan begitu lantangnya menjawab pendeta, ya aku mau, aku bersedia, begitu ya Bapak ya. Iya, betul. Now lo doau. Iya. Nah, gimana ya? Kira-kira Bapak ya, setidaknya seberapa lah kesetiaan Allah itu pada manusia itu supaya dia
ini terikat terus dalam hubungan suami istri ini, dalam keluarga, apalagi di era digital saat ini, medsos saat ini yang sangat banyak mempengaruhi kehidupan keluarga, apalagi juga kehidupan anak dengan orang tua dengan anak. Iya. Bahkan kita Bapak ini nggak usah kunjungan ke keluarga, cukup dengan telepon saja. Jadi bisa saya tidak pulang kampung 1 tahun atau 10 tahun dengan mengandalkan saya sudah teleponan, video callan. Gimana tuh Bapak ya? Ya, memang itulah kehidupan kita di zaman yang serba canggih sekarang ini kan. Akhirnya kita hanya ketergantungan kita tidak lagi melihat kepada Tuhan, tetapi dengan materi yang ditawarkan, yang diperlihatkan, sehingga orang berlomba-lomba. Kalau nggak tercapai, nggak seperti orang, kawan, teman, nah dia merasa Tuhan itu nggak setia kepada dia. Mhm. Itulah jadinya banyak sekarang ini kehidupan yang mengatakan kalau sudah terpenuhi, kalau itu baru benar Tuhan kita, Mhm. begitu jadinya. Salah kalau pemahaman seperti itu. Nah, inilah yang mau diangkat oleh AKBP pengajaran iman di tengah-tengah Iya, keluarga. heeh. Supaya dia menyadari, anak-anak menyadari, memahami bahwa memang Tuhan itu setia dalam kehidupannya kepada orang-orang pilihannya. Iya. Iya, Kalau Tuhan yang kita sembah adalah setia, maka penyembah itu juga harus setia. setia. Iya. Baik suami harus setia pada istri juga harus setia pada suami, anak-anak juga harus setia pada orang tua. Memang banyak hambatan, banyak Mhm. tantangan, banyak godaan. Bukannya nggak banyak godaan Bapak Ibu bagi Israel untuk menyembah Tuhan-Tuhan Iya, Baal di sekitar sepanjang perjalanan iya, Mesir ke Kanaan, tetapi mereka tetap setia kepada Allah, dan ketika tidak setia kepada Allah maka mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian. Demikian juga dalam keluarga, iya, jika suami dan istri ada yang tidak setia, dia tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Begitu Bapak ya, betul terlalu sekali. ekstrim ya. Iya. Dan memang harus Ekstrim seperti itu, banget. Bu. Tidak, sebenarnya tidak ekstrim. Karena tidak ada harga mati, tidak ada tawar-menawar dalam kebahagiaan itu. Mhm. Kan kita ini kadang kebahagiaan menurut pikiran kita. Iya. Padahal di dalam Yesaya 55 ayat 8 itu kan Tuhan itu katakan jalan dan rencananya, rancangannya kan tidak sama kayak kita. Mhm. Dan itulah yang harus kita ikuti. Seperti kata pepatah juga kan, bersakit-sakit dahulunya, Mhm. bersenang-senang Iya. kemudian. Kita di dunia ini bersakit-sakit, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak, pekerjaan, situasi di tengah-tengah lingkungan kita, tuntutan anak-anak dalam dunia pendidikan, baru anak-anak ini mau berumah tangga, itu kan kayak seperti bersakit-sakit. Tapi setelah kita lewati itu semua, kita akan menikmati kebahagiaan itu. Luar biasa. Iya. Mhm. Apalagi kalau kita sampai kepada Yerusalem yang baru. Amin. Iya. Iya, sepertinya kita sudah lama berbincang-bincang Bapak. Iya. Heeh, sudah sampai kepada penghujung podcast kita saat ini, nggak terasa ya Bapak Ibu ya, yang menonton, yang mengikuti podcast kita pada saat ini. Untuk menutupnya mungkin ada satu kalimat yang boleh kami ingat dan juga Bapak Ibu saudara-saudaraku ingat dari podcast kita saat ini. Boleh Bapak? Iya, saya mau katakan kita harus percaya dan beriman bahwa semua akan digenapi. Sambil menunggu waktu Tuhan menggenapi janjinya, jangan tinggalkan atau jangan tinggal diam berpangku tangan, tetapi lakukanlah semua apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Demikian. Amin. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Yang menjadi pegangan untuk setiap umat Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan saat ini. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudaraku terberkati. Terima kasih Bapak Pendeta sudah Sama-sama, meluangkan Bu. waktu dan juga
boleh bersama-sama dengan kita di podcast saat ini. Bisa bertemu kembali nanti di podcast selanjutnya ya Iya, Bapak ya. iya, Jangan bosan-bosan jika iya, kita dari distrik 20 Kepulauan Riau meminta waktunya iya, di siap dalam sedia. podcast selanjutnya. Terima kasih untuk mengakhiri dan menutup podcast kita saat ini. Kita boleh ditutup dengan doa oleh Bapak Pendeta. Iya, Silakan, Pak. mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang masih Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terlebih saat ini di dalam pembahasan kami akan firman-Mu. Begitu banyaknya Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin menyaksikan podcast ini telah mendengar dan terberkati. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati para pendengar, agar mereka mampu dalam hidup setiap saat di tengah-tengah keluarga percaya akan janji Tuhan, supaya hidup kami selalu optimis, tidak pesimis. Sekalipun berat, pahit, banyak sakit penyakit yang kami hadapi, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan, dan janji Tuhan tidak akan pernah dapat dihalangi oleh penderitaan-penderitaan hidup di tengah-tengah kehidupan manusia. Biarlah kami selalu dalam hidup ini percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, dan Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk setia menanti janji Tuhan dengan melakukan seluruh perintah, seluruh kehendak Tuhan melalui firman yang kami dengar, agar hidup kami selalu aktif memperdengarkan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, ketika kami berinteraksi dengan sesama di dalam masyarakat, di kantor, di tempat kami bekerja, di lapangan, di sekolah, di kampus, dan juga di tengah-tengah gereja. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, memberikan yang terbaik, rasa nyaman, tentram, dan tidak ada satupun yang luput dari pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan kami juga mau berdoa bagi setiap para pendengar yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan jamah tubuh mereka melalui tangan-Mu yang kudus, agar segala penyakit yang ada dapat sirna, hilang, dan kembali sembuh untuk dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Bagi mereka yang sedang bergumul, jangan biarkan mereka bersedih, jangan biarkan mereka putus asa dan disesatkan. Biarlah mereka selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka, supaya mereka setia menanti janji Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan bagi kami yang telah menerima berkat Tuhan melalui umur yang panjang, atas kelahiran, dan juga rumah tangga kami. Tuhan ingatkan kami selalu untuk memakai hidup kami dan keluarga kami menjadi saluran berkat. Begitu juga apabila kami telah menerima berkat-berkat Tuhan, ingatkan kami selalu untuk memakai berkat Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan ataupun sebagai saluran berkat.
Berkati juga HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, agar selalu terberkati setiap umatmu yang dilayani oleh HKBP Distrik 20. Begitu juga HKBP secara menyeluruh dimanapun berada. Tuhan berkati para hambamu yang melayani. Begitu juga Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia, dan seluruh para preses. Tuhan berkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, baik terhadap sesama, terlebih kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, agar kami layak untuk memohon dan menerima berkat-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudariku semuanya, podcast Evangelium 9 minggu, 9 setelah Trinitatis, Minggu 2 Agustus 2026. Bertemu kembali di podcast selanjutnya. Shalom. Salam.